Halo teman-teman, tahukah kalian tentang kenampakan alam di Indonesia? Ya, negara Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Kalian harus bangga dan bersyukur memiliki negara Indonesia yang kaya akan kekayaan alam, flora, fauna, dan lain sebagainya. Kali ini kita akan mempelajari tentang kenampakan alam yang ada di Indonesia. Selamat belajar! Kenampakan alam atau bentang alam adalah segala sesuatu yang ada di alam dan terbentuk oleh peristiwa alam. Kenampakan alam yang dapat kita lihat adalah yang ada di permukaan bumi, terdiri atas daratan dan perairan. Bentuk-bentuk permukaan bumi dibagi menjadi dua, yaitu wilayah daratan dan wilayah perairan. Wilayah daratan adalah bagian dari permukaan bumi yang tidak tergenang air dan berbentuk padat. Dataran rendah adalah wilayah datar yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Pada peta dataran rendah biasanya digambarkan dengan warna hijau. Dataran rendah banyak dimanfaatkan untuk pemukiman, industri, dan pertanian. Dataran tinggi adalah wilayah daratan yang sangat luas yang terletak pada ketinggian di atas 200 meter dari permukaan laut. Dataran tinggi disebut juga dengan Pluto. Pada peta biasanya disimbolkan dengan warna coklat. Contoh dataran tinggi yaitu dataran tinggi Dieng di Jawa Barat, dataran tinggi Alas di Aceh. Dataran tinggi ini sangat cocok untuk kegiatan wisata dan perkebunan. Tanaman yang cocok untuk perkebunan antara lain cengkeh, teh, kopi, sayuran, dan buah-buahan. Pantai adalah wilayah perbatasan antara laut dan daratan. Pantai ini ada yang landai dan ada yang terjal. Pantai banyak dimanfaatkan sebagai tempat wisata. Contohnya Pantai Senggigi di Nusa Tenggara Barat, Pantai Kasih di Aceh, dan sebagainya. Gunung adalah bagian bumi yang menonjol tinggi dengan ketinggian puncaknya di atas 600 meter. Gunung dibedakan menjadi dua jenis, yaitu gunung berapi dan gunung tidak berapi. Tanjung merupakan daratan yang menjorok ke permukaan laut. Tanjung terkadang disebut dengan ujung. Tanjung yang luas disebut juga semenanjung. Contoh Tanjung Perak di Surabaya, Tanjung Batu di Kalimantan Timur, dan sebagainya. Wilayah perairan merupakan suatu tempat kumpulan massa air pada suatu wilayah tertentu, baik yang bersifat dinamis maupun statis. Sungai adalah aliran air yang panjang yang berasal dari mata air dan bermuara atau berakhir di laut. Sungai banyak dipergunakan sebagai sarana transportasi dan perairan. Contohnya Sungai Kapuas di Kalimantan, Sungai Asahan di Riau, dan lain sebagainya. Danau merupakan genangan air yang sangat luas dan dikelilingi oleh daratan. Kebanyakan danau adalah air tawar. Biasanya digunakan sebagai tempat rekreasi dan olahraga. Contohnya Danau Toba di Sumatera Utara, Danau Batur di Bali, dan lain sebagainya. Selat adalah laut sempit di antara dua pulau. Selat ada yang dibuat manusia, disebut dengan terusan atau kanal. Selat sering digunakan sebagai transportasi antar pulau. Contohnya yaitu Selat Sunda di Pulau Sumatera dan Pulau Jawa, dan Selat Bali di antara Pulau Jawa dan Pulau Bali.
Teluk merupakan laut yang menjorok ke daratan. Di Indonesia banyak sekali teluk. Teluk banyak dimanfaatkan untuk pelabuhan dan tempat wisata. Contohnya Teluk Penyu, Teluk Semarang, Teluk Cendrawasih, dan Teluk Bone. Rawa adalah daerah yang digenangi air dengan tanah berlumpur. Rawa biasanya terdapat di daerah pantai. Keberadaan rawa sangat penting karena dapat mencegah terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan. Laut merupakan perairan yang sangat luas dengan ciri airnya asin. Laut banyak menghasilkan jenis ikan, udang, kerang, serta rumput laut. Contohnya Laut Jawa, Laut Banda, dan lain sebagainya. Demikian penjelasan materi tentang kenampakan alam. Semoga bermanfaat dan semangat belajar. Created using Powtoon.